Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Fitri Solihah, salah satu dosen program studi psikologi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Alhamdulillah pada tahun ini 2025 saya menjadi peserta calon sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni psikologi klinis. Nah, video ini sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 2025. Nah, mata kuliah psikologi klinis ditujukan pada mahasiswa psikologi semester 3 dengan bobot 5 SKS. Nah, dalam satu minggu pertemuan, di sini karena 5 SKS terdapat 2 kali pertemuan dalam minggunya. Pertemuan pertama 3 SKS dan pertemuan kedua 2 SKS. Mata kuliah psikologi klinis merupakan salah satu mata kuliah inti dalam program studi psikologi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teori, konsep, dan praktek dalam bidang psikologi klinis. Nah, adapun materi yang akan diajarkan pada mata kuliah psikologi klinis meliputi sejarah psikologi klinis, definisi dan ruang lingkup psikologi klinis, konsep normal dan abnormal dalam psikologi, asesmen psikologi klinis, gangguan kejiwaan, intervensi klinis, kode etik psikologi, psikofarmakologi, dan spesialis dalam psikologi klinis. Nah, referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah psikologi klinis merupakan buku yang saya buat dan tim serta buku dari ahli yang lainnya. Nah, adapun CPL pada prodi pada mata kuliah psikologi klinis meliputi SN6, SN9, PP4, KU3, KK1, dan KK10. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain sub CPMK 1 mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah, definisi, ruang lingkup, dan konsep normal-abnormal dalam psikologi klinis. Sub CPMK kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami asesmen, diagnosis, dan intervensi dalam psikologi klinis serta mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam kasus-kasus. Nah, sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami kode etik psikologi yang berlaku khususnya dalam ruang lingkup psikologi klinis. Serta sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami mengenai spesialisasi psikologi klinis. Nah, dalam 3 komponen utama proses pembelajaran, saya menggunakan delivery, interaction, dan assessment, di mana komponen delivery saya membagikan RPS dan materi psikologi klinis pada mahasiswa melalui spada.umg.ac.id. Nah, selain itu komponen interaksi, saya akan melakukan interaksi 2 arah dengan mahasiswa pada proses pembelajaran melalui tanya jawab dan diskusi bersama. Dan komponen terakhir yakni asesmen. Pada komponen ini saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa dengan cara tes tulis, tugas proyek, dan presentasi hasil proyek tersebut. Nah, mari kita lihat bersama proses pembelajaran di salah satu pertemuan pada mata kuliah psikologi klinis. Nah, pertemuan ini akan membahas mengenai konsep normal dan abnormal dalam psikologi klinis. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Yakin sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu mendapatkan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di setiap pertemuan dalam mata kuliah psikologi klinis. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nanti saya pimpin doanya, silahkan bersiap semua.
Oke, silakan bersiap. Kita berdoa bersama. Berdoa silahkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep normal dan abnormal dalam psikologi, khususnya di psikologi klinis. Namun sebelum kita memasuki materi tersebut, kita review sedikit ya materi pertemuan kemarin. Masih ada yang ingat pertemuan kemarin kita bahas apa? Ya, betul. Kita membahas mengenai ruang lingkup dalam psikologi klinis. Oke, kita recalling lagi. Ruang lingkup psikologi klinis ada apa macamnya? Betul, asesmen. Terus? Intervensi. Ya. Dan terakhir adalah penelitian. Jadi kita harus memahami ruang lingkup dalam psikologi klinis untuk memahami pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena apa? Materi pertemuan kemarin menjadi landasan bagi kita untuk memahami dalam materi selanjutnya yang ada di RPS yang sudah kalian baca ya dan sudah saya share. Nah, kita lanjut di materi yang berikutnya, konsep normal dan abnormal dalam psikologi. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Yang pertama, normal, abnormal, atau psikopatologis. Nah, karena konsep ini banyak yang masih orang awam salah pahami. Terus yang kedua, istilah-istilah gangguan kejiwaan. Lanjut, gejala kejiwaan dalam pandangan akademis karena kita memang di lingkup akademis. Lanjut lagi, pengertian salah pada kaum awam karena memang konsep ini banyak orang awam yang masih menyalahpahami. Terus sudut pandang perkembangan kepribadian. Lanjut lagi yang terakhir yaitu sehat mental. Jadi nanti kita akan mempelajari ke-6 materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, ada yang sudah memahami apa itu perbedaan normal, abnormal, ataupun psikopatologis? Masih bingung? Nggak apa-apa. Jadi kita akan bahas bersama ya, apa itu normal, abnormal, ataupun psikopatologis. Nah, normal itu apa sih? Jelas ya, perilaku kita sesuai gitu ya. Sesuai apa? Norma dan budaya yang berlaku dalam budaya kita gitu. Nah, dan tidak menyimpang dari kategori secara umum, baru kita dianggap menjadi normal. Lanjut lagi, kalau abnormal ya memang kebalikan dari normal. Jadi perilaku kita menyimpang gitu atau tidak sesuai dengan norma gitu ya. Terus apalagi yaitu patologis. Nah, itu apa sih? Sudut pandang medis untuk melihat keadaan individu. Apakah individu itu sakit, menyimpang perilakunya, atau bahkan mengalami kerusakan gitu ya. Baik kerusakan mentalnya, otaknya, dan lain sebagainya. Oke, ada beberapa hal gitu ya, tokoh yang memaknai normal secara rinci gitu ya. Nah, Maslow dan Mittelman itu memiliki ciri-ciri ya kepribadian seseorang yang dianggap normal gitu. Nah, ciri-cirinya ini banyak sekali ya. Nah, memiliki rasa aman yang tepat. Apakah individu ini bisa merasakan aman dalam kehidupan sehari-harinya? Terus memiliki penilaian diri. Apakah kita bisa menilai diri kita aman atau enggak gitu ya? Baik atau tidak, sehat atau tidak gitu ya? Memiliki spontanitas dalam emosi yang tepat. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita kan memang dihadapi sebuah tantangan. Bagaimana sih cara kita mengolah emosi terhadap tantangan tersebut gitu ya. Memiliki motivasi bergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi hidup kita seperti apa gitu ya. Nah, lanjut lagi, mengetahui pengetahuan mengenai dirinya secara objektif. Nah, ini saya tuh seperti apa sih gitu ya. Apakah saya ini cerewet gitu ya, introvert atau extrovert gitu. Lanjut lagi, memiliki tujuan hidup yang adekuat. Jadi tujuan hidupnya tuh realistis gitu ya. Nah, yang didukung oleh potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Lalu mampu belajar dari pengalaman hidupnya.
Nah, terkadang tantangan di hidup itu kayak flashback. Kayaknya pernah nih saya menghadapi tantangan itu. Nah, lalu apakah individu mampu belajar dari pengalaman sebelumnya dan sanggup memenuhi tuntutan kelompoknya? Mau tidak mau kita adalah manusia yang berjiwa sosial gitu ya, di dunia budaya dan sosial yang beragam, sehingga kita harus bisa mengikuti aturan norma dan budaya di tempat kita masing-masing. Terus lanjut lagi, kepribadian yang terintegrasi, mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup yang jelas. Nah, Nah, di sisi lain ada tokoh yang namanya Maramis. Nah, ini juga mengatakan bahwa normal itu bisa dilihat dari beberapa aspek dari individu. Yang pertama, sikap terhadap diri sendiri. Lanjut, persepsi terhadap realitas, integritas, kompetensi, otonomi, dan pertumbuhan aktualisasi. Nah, kita akan bahas secara rinci apa itu sikap terhadap diri sendiri. Jadi, adanya penerimaan diri bahwa individu itu pasti memiliki kelemahan dan kekurangan gitu ya. Saya juga memiliki kelemahan ataupun kelebihan. Anda semua pasti juga memiliki itu. Apakah kita bisa menerima diri kita yang seperti itu gitu ya. Nah, terus memiliki jati diri yang positif gitu ya. Memiliki penilaian yang realistis terhadap kekurangan ataupun kelebihan dalam diri kita. Terus persepsi terhadap realitas. Nah, memiliki pandangan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar yang realistis gitu ya. Contoh misalkan kalian suka drakor gitu ya. Nah, usum nih gitu ya, memang wabah drakor ini terjadi di generasi kalian. Nah, apakah kalian realistis nih gitu ya? Terkadang saya nanti mau jodoh yang kayak wah, orang-orang artis drakor gitu ya, yang ganteng, putih, tinggi. Nah, tapi kita harus realistis gitu ya maksudnya gitu ya. Nah, ada integrasi. Nah, di sini kepribadian yang utuh, bebas dari konflik batin yang melumpuhkan, memiliki toleransi yang baik terhadap stres yang kita alami. Nah, lanjut lagi, ada kompetensi, ada otonomi dan pertumbuhan aktualisasi. Oke, lanjut ya. Nah, itu adalah pengertian terkait normal. Namun di sisi lain kita juga akan memahami terkait apa itu abnormal. Nah, abnormal ini memang kebalikan dari normal, yaitu perilaku yang menyimpang. Bahwa abnormal ini untuk menggambarkan tampilan kepribadian dalam diri individu atau perilaku luar dari individu ataupun keduanya gitu ya. Perilaku seperti fobia atau pola gangguan seperti skizofrenia gitu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Ini ada beberapa teori juga mengenai abnormal. Yang pertama, kejarangan statistik, pelanggaran norma gitu ya, individu melanggar norma-norma sosialnya, distres pribadi atau tekanan pribadi itu sendiri, disfungsi perilaku bahwa individu ini perilakunya gitu ya memang disfungsi, tidak berfungsi secara normal, dan harapan yang tidak sesuai atau tidak realistis. Nah, ini adalah pemahaman kita ya, definisi terkait abnormal gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah istilah-istilah gangguan kejiwaan yang memang banyak disalahpahami, tapi kita di sini kita belajar bersama sih apa itu istilah-istilah gangguan kejiwaan yang ada di psikologi klinis. Nah, perilaku abnormal jelas ya, kalau kita ngomongin perilaku abnormal jelas menggambarkan tampilan kepribadian individu gitu ya, baik internalnya atau outernya atau di luar individu itu ataupun keduanya, seperti fobia gitu ya, skizofrenia gitu ya. Terus ada perilaku maladaptif. Nah, di mana perilaku abnormal ini gitu ya bersifat konseptual, meliputi setiap perilaku memiliki konsekuensi yang tidak diharapkan. Misalkan perilaku psikosis, yaitu perilaku yang agresif atau halusinasi. Pernah halusinasi? Pernah, lu kok pernah ya ini ya. Wah gitu ya. Terus gangguan mental. Nah, bahwa pola perilaku abnormal ini memang memiliki gitu ya rentang mulai ringan sampai paling berat. Lanjut lagi, gangguan emosional, bahwa gangguan psikologis yang menyebabkan seseorang mengalami respon emosional yang tidak tepat atau berlebih-lebihan. Contohnya apa? Mood swing kayaknya ya. Nah, apakah kalian mood swing?
Wah, bahaya ini. Oke, nanti kita lanjut ini ya, psikotes kayaknya ya. Oke. Lanjut, kita akan memahami mengenai sehat mental gitu ya. Nanti kita cek mental kita sehat atau enggak ya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin sehat mental, jelas kondisi mental yang tumbuh ya dan didasari motivasi yang kuat untuk meraih kualitas diri yang lebih baik. Namun ada juga pengertian mengenai sakit mental, bahwa orang yang secara mental memiliki berbagai macam unsur yang saling bertentangan gitu dan sering merusak atau menghambat sehingga perilakunya tidak menentu. Nah, ini adalah perbedaan ketika kesehatan mental atau mental yang sehat ataupun kita memiliki mental illness gitu ya. Nah, bahwa WHO sudah memberikan pengertian bahwa mental yang sehat itu mampu ya mengatasi tekanan dalam kehidupannya, dapat bekerja ya untuk memberikan kontribusi baik pada diri kita sendiri ataupun orang di sekitar kita. Nah, itu adalah pengertian mengenai mental yang sehat. Namun terkadang ada orang yang mengalami mental illness. Nah, kenapa? Karena dia mengalami gangguan yang melibatkan apa? Perubahan emosi. Jadi emosinya sering mood swing gitu ya. Pemikirannya, perilakunya juga menyimpang. Ya, nah atau kombinasi dari semuanya. Jadi kalau misalkan menunjukkan misalkan gangguan perubahan emosi ya berarti bisa dikatakan orang itu mengalami mental illness, atau memang kombinasi keduanya, orang itu mengalami perubahan emosi dan perilakunya gitu ya. Oke. Nah, menurut kalian mental illness apa yang sering dialami oleh remaja? Ada yang tahu? Apa aja? Mood swing, ada lagi? Oke. Apa lagi? Overthinking, ya. Ini kayaknya mencerminkan kalian ya, gitu ya. Oke, kita cek berdasarkan ilmiahnya. Jadi memang saya baru mendapatkan dari tahun 2022. Saya belum memperbarui di tahun yang lebih terkini gitu ya. Jadi Indonesia National Adolescent Mental Health Survey gitu ya, pada tahun 2022 sudah menginfokan bahwa remaja itu paling sering mengalami kecemasan. Nah, pernah mengalami kecemasan? Ya, jangankan remaja, saya pun juga mengalami kecemasan gitu ya. Nah, terus ada depresi, gangguan perilaku, gangguan stres pasca trauma, gangguan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, ini adalah gangguan-gangguan yang sering dialami oleh remaja. Jadi ada 5 gangguan yang paling tinggi. Ya. Nah, penyebabnya apa sih gitu ya? Penyebabnya dari sisi satu, biologi, mau nggak mau gen gitu turut menyertai individu bisa mengalami gangguan mental atau mental yang tidak sehat ataupun abnormal. Terus dari sisi sosial dan lingkungan, ya sosial dan lingkungan ini sangat mempengaruhi perilaku kita gitu ya. Contoh, mohon maaf, anak-anak yang sering berkata kasar pasti lingkungannya pun juga sering memberikan contoh berkata kasar gitu ya. Lalu ada psikologikal, ya bagaimana kita mengatur emosi itu juga bisa menjadi penyebab. Apakah kita mampu meregulasi emosi ketika mendapatkan tekanan yang berlebih gitu ya. Nah, ini adalah penyebab-penyebab seseorang bisa mengalami abnormal atau mental illness. Nah, sekarang games ya. Gamesnya di sini adalah mitos dan fakta. Jadi nanti kalian tolong angkat tangan ketika kalian meyakini itu fakta gitu ya, pernyataan itu. Atau bahkan menurut kalian pernyataan yang saya sampaikan itu termasuk mitos gitu ya. Tapi di sini nggak boleh golput gitu ya. Jadi harus memilih antara fakta dan mitos. Oke, udah siap semua ya? Oke, menurut kalian sehat hanya berfokus pada fisik. Yang fakta siapa angkat tangan? Yang mitos angkat tangan. Yang fakta dulu. Sing fakta dulu. Sabar, yang fakta ada? Tidak ada yang mitos? Wah, ini semua mitos ya. Oke, kita cek. Ya, betul. Jadi mitos karena tadi kita sudah memahami bahwa WHO mengatakan bahwa orang yang sehat itu bukan hanya fisik tetapi mental maupun sosialnya. Oke ya. Terus lagi, seseorang yang mengalami gangguan psikologis itu lemah, pemalas dan berbahaya. Yang fakta siapa?
1, 2, 3, 4, 5 fakta. Yang mitos angkat tangan. Wah, ini sebagian ya yang kecuali yang fakta. Oke, kita cek. Jawabannya adalah mitos, bahwa orang yang sakit mental gitu ya bukan hasil dari kelemahan pribadi ataupun kekurangan. Nah, itu karena kondisi medis yang rumit dan dipengaruhi dari beberapa komponen baik biologi, psikologi ataupun lingkungan sosial gitu ya. Nah, lanjut. Situasi life after breakup atau galau. Lah kok ketawa? Pasti ini kalian ini ya sudah mengalami ini ya, galau karena percintaan. Ada yang sudah mengalami galau percintaan? Sudah. Lah kok pada sudah gitu ya. Nah, nikmati. Memicu gejala depresi dan kecemasan serta meningkatkan gangguan mental pada remaja. Fakta atau mitos? Yang fakta. Semuanya fakta ya, karena mengalami gitu ya. Betul fakta ya, maka putus cinta bukan banyak pengalaman emosional biasa yang dialami oleh remaja. Ini pasti permasalahan yang kompleks gitu ya, sehingga butuh mendapatkan dukungan emosional, baik bantuan profesional atau orang-orang yang terdekat kita gitu ya, karena dampak dari perpisahan gitu ya. Nah, lanjut. Seseorang yang mengalami gangguan psikologis bisa bekerja dan produktif. Mitos atau fakta? Yang mitos? 1, 2, 3, ada 10 yang fakta. Wah, selebihnya fakta. Ini imbang ya. Jawabannya adalah fakta. Jadi orang yang mengalami gitu ya gangguan itu bisa melakukan produktivitas dalam hidupnya ketika mendapatkan penanganan yang tepat dari profesional gitu ya. Oke. Nah, itu adalah materi pertemuan pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau menanyakan kepada kalian, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan pada topik sehat dan abnormal? Boleh, siapa ada yang mau bertanya? Oke, boleh, silakan. Perkenalkan diri dan NIM-nya ya. Perkenalkan, nama saya Luciana Amanda, NIM 240701072. Pertanyaan saya, kita semua kan sudah mempelajari antara perilaku normal dan abnormal dalam psikologi klinis. Namun Bu, bagaimana sih seorang psikologi klinis itu menilai suatu perilaku sebagai abnormal? Oke, pertanyaan luar biasa ya. Jadi sudah membayangkan sebagai psikolog klinis gitu ya. Bagus gitu ya, kita memiliki tujuan hidup. Jadi orang sehat salah satunya adalah tujuan hidup yang realistis ya. Jadi kita harus realistis, tapi nggak apa-apa karena kalian sudah S1 psikologi, kalau mau jadi psikolog ambil profesi. Namun untuk mendiagnosis atau melihat perilaku yang abnormal, baik kita sebagai psikolog klinis ataupun ilmuwan psikologi, bisa dilihat dari beberapa kriteria gitu ya. Ada 4 kriteria yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu distress psikologis, apakah individu ini mengalami tekanan yang berlebihan gitu ya, atau intensitasnya itu seberapa lama gitu ya, apakah sampai mengganggu kehidupannya atau enggak. Jadi bisa dilihat dari situ. Yang kedua dari disfungsi, apakah individu itu perilakunya menampakkan gitu ya, individu itu kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, terus ada yang ketiga, deviansi, bahwa apakah perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau budaya, apakah perilaku individu itu sangat menyimpang gitu ya. Kalau iya berarti bisa menjadi salah satu indikator ini. Terus yang terakhir adalah bahaya atau danger, apakah perilaku tersebut membahayakan diri sendiri ataupun orang di sekitarnya. Jadi ada 4 kriteria itu yang bisa kita gunakan untuk kita asesmen lebih dalam. Nah, untuk asesmennya bisa melalui wawancara, observasi, ataupun menggunakan alat ukur psikologis untuk mengungkap bahwa perilaku yang dialami atau yang ditunjukkan individu itu menunjukkan yang abnormal. Nah, untuk asesmen itu kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi pertanyaan ini sangat berkaitan dengan pertemuan terkait asesmen. Jadi jenis-jenis asesmen, bagaimana kita bisa menangkap sebuah fenomena untuk kita
teliti dan kita apakah perilaku dari fenomena itu bisa dikatakan normal, abnormal ataupun yang lainnya, begitu ya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya, selanjutnya, dan jangan lupa kalian membaca materi pada pertemuan berikutnya agar kita lebih bisa memahami terkait psikologi klinis ini. Terima kasih semua, tapi kita sebelum mengakhiri kita berdoa dulu ya. Oke, silahkan bersiap, saya akan pandu kalian. Oke, berdoa silahkan. Amin, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video cuplikan proses pembelajaran dalam pertemuan mengenai konsep abnormal, normal, abnormal dalam psikologi klinis. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam proses penilaian, sekaligus menjadi refleksi dan motivasi untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran di masa yang akan datang. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.